Salam, selamat datang di Renungan Firman Suara Kebenaran. Mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Jalan yang Berlumpur. Di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa perjalanan kedewasaan rohani orang percaya bisa paralel atau simetris dengan perkembangan tubuh manusia. Ada saat di mana anak manusia yang masih balita belum bisa makan makanan keras, jadi makan makanan lunak, susu. Tetapi ada saat di mana anak manusia tersebut sudah makin dewasa dan tidak lagi makan makanan lunak, tetapi makan makanan yang keras. Sejatinya, tidak semua jemaat Tuhan itu dewasa. Masih dibutuhkan makan makanan yang tidak keras, yang diperuntukkan bagi orang-orang Kristen yang masih baru. Tetapi kita harus memberi ruangan bagi orang Kristen yang sudah harus makan makanan keras. Apalagi melihat tanda zaman ini. Kalau dulu di zaman Paulus, karena kekristenan baru awal, mereka masih butuh makanan yang lunak, seperti bayi. Tetapi kekristenan usianya sudah 2000 tahun. Jadi, kita tidak bisa secara tersurat memindahkan apa yang ditulis di dalam kitab Ibrani untuk zaman kita hari ini, di mana Injil sudah diberitakan selama 2000 tahun. Kita harus menyampaikan firman Tuhan sampai titik puncak. Kita tidak boleh takut untuk setinggi-tingginya mengajarkan kebenaran. Dalam Injil Matius 28 ayat 18-20, Tuhan Yesus berkata, "Ajarkan semua." Dalam Alkitab tidak pernah ada satu ayat pun yang menolerir kesalahan, karena manusia penuh kelemahan dan kekurangan. Yang ada dalam surat Yohanes dikatakan, kalau kita salah, minta ampun. Bukan kemudian bisa atau terus melestarikan dosa. Bahkan dalam surat Yohanes dikatakan, orang yang berkata hidup di dalam Tuhan Yesus wajib hidup sama seperti Dia hidup. Kompromi-kompromi seperti itu terjadi karena orang tidak berani kehilangan nyawa. Mungkin kita sudah menjadi Kristen sejak kecil, dan pasti kita mengalami pertobatan yang bertahap, dan terutama melalui penderitaan, kehidupan yang pedih. Tapi di situ Tuhan mengajarkan kita kekristenan yang sejati. Bukan menjadi Kristen yang hanya ke gereja, lalu bermoral baik, yang penting tidak melanggar hukum. Tetapi yang Tuhan ajarkan adalah sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Jadi apa yang Yesus lakukan? Kita harus lakukan, tidak boleh kurang. Tidak ada jalan yang tidak berlumpur, jalan sempit. Yesus pun melalui jalan sempit, tidak mudah menyelesaikan karya keselamatan itu. Bahkan sampai titik terendah, Yesus sempat berkata, "Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku." Dan ketika dia berdoa, tetesan keringatnya menjadi tetes darah. Itu depresi atau stres yang berat. Tetapi Yesus bisa melewatinya. Jalan sangat sempit atau jalan berlumpur itu. Kita juga punya jalan sempit dan jalan berlumpur. Dan pasti Tuhan mendesain bagaimana kita menjalani jalan yang berlumpur
yang akan kita jalani sampai kita menutup mata. Tidak ada satu waktu di mana kita seakan-akan bisa pensiun. Sudah cukup sampai di sini. Umurku sekian, aku pensiun. Tidak ada. Kita harus berjalan untuk menyelesaikan pertandingan akhir, seperti Paulus menyelesaikan pertandingan akhir. Jadi kekristenan yang sejati itu, yaitu apa yang Yesus lakukan. Maka gereja harus memiliki dua hal. Yang pertama, kebenaran yang sejati. Yang kedua, teladan atau contoh. Kemutlakan mengikut Yesus dibahasakan dengan beberapa kalimat, seperti dalam Matius 6 ayat 24. Kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Artinya, 100% mengabdi atau tidak usah sama sekali. Lukas 14 ayat 33. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tak dapat menjadi muridku. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Semua kemutlakan ini tidak bisa dikurangi. Ironis, kita sadar atau tidak, kekristenan yang diajarkan dengan kompromi sehingga kita menjalani kekristenan tidak dengan segenap hati. Hari ini kita melihat realitas kekristenan yang telah mengalami devaluasi, kekristenan yang merosot, karena ada kompromi di dalamnya, atau ada konformisme, penyesuaian dengan dunia. Orang yang tidak sepenuh waktu tidak layak bagi Tuhan. Karena siapa yang memiliki waktu kita? Dialah yang memiliki hidup kita. Dan banyak orang menyerahkan waktunya untuk uang, harta, kehormatan, kesenangan, dan kepuasan. Bukan untuk kesenangan Tuhan. Tidak bermaksud merebut hidup seseorang untuk gereja, tapi kita merebut hidupnya untuk Tuhan. Setiap kita harus berurusan dengan Tuhan, agar kita mengerti bagaimana kita menyerahkan hidup kita. Maka, temukan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ini tidak mudah. Kita harus menggumulinya. Maka, jangan berhenti bertumbuh. Kita punya satu ukuran, Yesus. Tentu pendeta, hamba Tuhan, harus lebih dulu bergumul dan mencapainya, supaya bisa membagikan kebenaran dan menjadi teladan. Dan itu didapat dari perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Dan hidupnya benar-benar memancarkan perasaan pikiran Allah atau memancarkan pikiran perasaan Yesus. Yang itu merupakan sekolah kehidupan sampai kita menutup mata. Kita adalah organisme yang hidup, entitas yang bernyawa. Bukan hanya jasmani kita yang bernyawa, tapi rohani kita pun bernyawa. Nyawa anak Allah yang harus ditumbuhkan sampai kita serupa dengan Yesus, memiliki kodrat ilahi. Sekarang tergantung kita, apakah kita benar-benar mau menumbuhkan manusia Allah di dalam diri kita, atau masih tetap di dalam kedagingan. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Demikian firman Tuhan. Sebab kekristenan tidak bisa menjadi sambilan, tambahan, atau suplemen.
Tidak ada satu hari pun tanpa pertumbuhan. Waktu adalah anugerah, dan berkat Tuhan selalu baru. Sejujurnya, kita sering tidak menghargai Tuhan secara patut. Seperti orang tua senang melihat anak makin besar, sehat, makin cerdas, cakap, dan berprestasi. Allah pun demikian. Melihat kita bertumbuh makin hari makin serupa dengan Putra Tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, itu menyukakan hati Bapa di surga. Tapi coba kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Apakah kita punya ambisi untuk mencapai kesucian setinggi-tingginya, keberkenanan di hadapan Allah setinggi-tingginya, kesempurnaan setinggi-tingginya, yang itu menjadi harta abadi kita? Masalahnya, kita masih membawa banyak beban dan dosa. Kita menolerir kesenangan-kesenangan yang membelenggu hati dan dosa-dosa yang membelenggu pikiran dan daging. Padahal kehendak Bapa dalam Ibrani 12 ayat 2 adalah agar kita memiliki iman yang sempurna, seperti Yesus yang membawa kita kepada iman yang sempurna. Ketaatan yang benar, ketaatan tanpa syarat, taat sampai mati di kayu salib. Kita akan mengalami pengujian-pengujian dalam iman, kesempatan-kesempatan berbuat dosa dan menikmati dunia. Dan pada waktu itulah kita teruji. Apakah kita memiliki ketaatan tanpa syarat atau tidak? Jangan berkata, kali ini saja aku berbuat salah. Kali ini saja aku mau menikmati kesenangan. Karena kita akan menjadi kecanduan dosa. Tapi kita harus berkata, aku mau hidup suci. Kalau jatuh, bangkit lagi. Supaya kita menjadi kecanduan kesucian, sampai tidak bisa hidup tanpa kesucian. Sebagaimana Tuhan menyatakan prinsip hidupnya, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Kita pun harus memiliki prinsip yang sama. Seluruh gerak hidup kita hanya untuk menyukakan Bapa. Itu dibahasakan oleh Paulus dengan kalimat, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus hidup hanya untuk Bapa di surga, dan Tuhan Yesus berkata, aku memberi teladan bagimu. Jadi, standar kita adalah Yesus. Kurang dari itu, palsu kekristenan kita. Tidak bisa direduksi, didevaluasi, atau dimerosotkan. Musuh yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen hari ini adalah hidup dalam kewajaran, konformisme, menyesuaikan diri dengan dunia. Dan banyak orang kalah, namun dalam kenaifan, mereka merasa menang. Coba lihat beberapa gereja yang menyerukan kemenangan, seakan-akan sudah menang. Apa konsep menang yang mereka pahami? Mereka bahkan tidak tahu ukuran menang itu di mana. Mereka memandang iblis itu begitu lemahnya, padahal iblis sangat kuat dan licik. Sehingga tanpa disadari, banyak orang Kristen ada dalam cengkraman setan. Memang tidak kerasukan seperti orang-orang yang kerasukan secara ekstrem, mendelik, atau berteriak-teriak. Tetapi jiwanya dan dagingnya dikuasai setan. Dan orang tidak sadar bahwa dia ada dalam kepemilikan kuasa kegelapan.
sehingga dia tidak mampu mencapai kesucian, lalu kompromi. Kita harus bertumbuh di dalam iman, dalam persekutuan dengan Tuhan, sampai kita bisa membedakan suara roh dan suara daging. Tipis sekali batasnya, hampir tidak bisa dibedakan. Apalagi kalau orang tidak bertumbuh dewasa. Apa yang muncul di pikirannya, dianggap itu suaranya sendiri yang baik. Padahal itu adalah suara manusia lama yang harus dipadamkan atau dimatikan. Karena suara manusia lama diberi tempat, maka suara roh dieliminasi atau dibuang. Dan kalau keadaan ini berlarut-larut berlangsung, maka orang tidak sanggup melihat standar atau grade yang harus dicapai. Yang mengerikan adalah ketika kita menghadap Tuhan dan kita tidak sanggup ada di hadapan Tuhan karena kesucian Tuhan begitu dahsyat. Kita tidak punya kesucian yang bisa mengimbangi kesucian Tuhan. Bagi kita yang serius menghadap Tuhan, maka kita akan merasakan keadaan keberdosaan kita. Sebab Tuhan memberikan pencerahan terhadap dosa, kesalahan yang masih kita buat. Kesalahan yang masih kita lakukan. Lalu Tuhan mau membereskan kita. Kesucian kita harus meningkat terus. Sehingga waktu kita menutup mata, kita menghadap Tuhan. Kita tahan berdiri di hadapan Tuhan. Namun, kesucian itu bukan mendadak bisa kita miliki. Api penyucian itu mulai sekarang, lewat doa, firman, pengalaman hidup yang biasanya menyakitkan, sehingga kita didetoksifikasi oleh Tuhan. Maka, jangan kita membiarkan satu hari tanpa ada perubahan dari Tuhan. Demikianlah renungan ini, kiranya memberikan pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.